Semua bangga Bu Nisa memang pintar menggoda kita dengan berpantun ria. Alhamdulillah sebagai penjuru Nusantara gitu ya, yang bisa hadir di Bali ini, dan sengaja kita ambil tempat di Bali, terus bulannya juga akhir Agustus awal September. Ini bukan hal yang kita putuskan tanpa pertimbangan ya Bapak Ibu sekalian. Satu, kita pilih Bali karena kita ingin yang kita undang orang-orang terhormat dan orang-orang yang sangat sibuk ini untuk bisa hadir semuanya gitu. Makanya luar biasa, 91 dari 100 orang yang kita hadirkan dari seluruh tempat ya, dari ujung Papua sana sampai di Aceh, itu bisa hadir di pembukaan gitu. Saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa, dan saya sangat yakin ketika acara ini kita mulai besok, mudah-mudahan semuanya bisa hadir, karena memang Bali ini tempat yang sangat indah dan menarik untuk bisa mengumpulkan orang-orang yang super sibuk gitu. Nah, termasuk kami gitu ya. Ini kalau tidak di Bali itu jarang-jarang juga ini seluruh Kamboja itu bisa hadir. Yang kedua, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kami menyejajarkan Bapak dan Ibu untuk hadir di tempat ini, melakukan persiapan dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, itu bersaing dengan Bapak Ibu yang lain dalam mempersiapkan G20. Jadi tidak jauh dari tempat ini, itu berkumpul pembesar-pembesar kita. Beliau-beliau ini sedang melakukan agenda besar untuk menyukseskan G20 yang juga akan dilaksanakan di Bali ini, dan salah satu yang mereka sedang kumpul membahas berbagai macam ide-ide internasional itu adalah terkait dengan sektor pendidikan, dan beliau kumpul di sana membahas isu yang sangat penting, tapi di sini tuh jauh lebih penting gitu dari yang dibahas di sana. Jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana letak posisinya kok peran daripada komunitas belajar itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa kita menjalankan kurikulum Merdeka itu kan ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita implementasikan di program sekolah penggerak. Ya, tapi ini kan tidak banyak kita bisa melayaninya. Angkatan pertama hanya 2.492, angkatan yang kedua hanya 6.800-an sekian ya, Bu Indira ya. Ya, 6.700-an. Padahal kita punya sekolah kan ratusan ribu. Nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka kalau pendekatannya hanya dengan menjalankan program sekolah penggerak. Maka ketika program ini sudah diimplementasikan tahun lalu di 2021-2022 mulainya, dan sekarang sudah masuki tahun kedua. Setelah kita punya pengalaman di PSP Angkatan 1, ternyata perubahan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu ada, ya, terjadi. Anak-anak semakin bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, mereka lebih bahagia, kekhawatiran bahwa guru kita akan kebingungan dalam menjalankan kurikulum Merdeka, ribet dalam menyusun jadwal pelajaran, itu ternyata tidak terjadi gitu. Justru yang muncul rasa bahagia bagi anak-anak kita, dan yang lebih menggembirakan, ternyata learning loss-nya itu justru lebih sedikit dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Dalam konteks ini adalah mereka yang mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh. Artinya bahwa ketika guru-guru kita diberi kelonggaran untuk berinovasi dan berkreasi, kemudian kita berikan fleksibilitas dalam menyusun pembelajaran, mengelolanya dan mengevaluasinya,
ternyata guru-guru kita juga mampu, hasil belajar anak-anak juga menunjukkan hasil yang lebih bagus. Nah, berangkat dari itu, maka kemudian di bulan Februari, tepatnya di tanggal 11 Februari 2022, Mas Menteri melaunching implementasi kurikulum Merdeka yang dibarengi dengan platform Merdeka Mengajar. Ya, target kita itu hanya 16.000. Sampai di tanggal 16 April, dan rencana mau kita tutup itu di akhir April. 16 April itu yang mendaftar di kisaran angka 9.000. Itu angka yang kecil, Bapak Ibu. 9.000 itu angka yang kecil karena target kita 16.000. Waktunya tinggal 1 minggu. Kita mikir, ini kenapa ya barang baik kita jual kok peminatnya rendah? Ya, sekolah-sekolah tidak tertarik. Ternyata fakta di lapangan bukan karena tidak setuju, tapi bingung saja. Ini cara milihnya bagaimana, daya tariknya seperti apa gitu. Akhirnya pendaftarannya kita perpanjang. Diperpanjang 2 minggu, harapannya agar kita dapat 16.000. Alhasil setelah diperpanjang, kemudian sosialisasi dilakukan, webinar mulai dikenalkan, video banyak kita publish, lalu sekolah-sekolah yang masih bingung kita suruh nengok di guru penggerak, kita suruh nengok di sekolah penggerak bagaimana kurikulum Merdeka dijalankan. Hasilnya terjadi ledakan yang sangat luar biasa, sampai pada saat pendaftaran itu ditutup, akhirnya ada 142.800 sekian. Yang sekolah itu tanpa dipaksa, dengan sukarela dia menyatakan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan kategori sesuai pilihan mereka. Ya, kan Bapak dan Ibu kenal kan ada istilah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ya, pilihannya ada di sekolah. Kira-kira kalau dari 16.000 target lalu dapat 9.000 diperpanjang, lalu akhirnya dapat 142.000 sekian, hampir 143.000. Itu berkah apa bencana? Ya, pertanyaannya berkah apa bencana? Ya, dua-duanya bisa terjadi. Ya, kita katakan berkahnya karena ternyata ada kesadaran yang sangat luar biasa dari para aktor pendidikan kita, dari para guru, dari para kepala sekolah, pengawas, dinas, bahwa memang pendidikan kita harus berubah. Guru-guru kita harus diberikan fleksibilitas, diberikan keleluasan untuk berinovasi, berkreasi. Nah, itu keberkahannya. Bencananya, kira-kira kalau orang suruh berubah itu butuh persiapan apa tidak untuk melakukan perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, harus ada yang berubah. Nah, yang kita khawatirkan bahwa pilihan itu hanya pilihan yang berbasis emosional, seperti anak atau remaja yang ditawarin untuk nikah ini. Nikah sanggup gitu, nikah setelah diputuskan sanggup, mereka lupa akan konsekuensinya gitu. Dan ini ternyata benar-benar terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mungkin akan melatih ratusan ribu guru, karena kalau dihitung dari 142.000 satuan pendidikan, maka jumlah guru dan kepala sekolah yang ada di belakangnya, kalau satu sekolah kita rata-rata 10 saja, itu sudah 1,2 atau 1,3 juta. Nah, ketika kami menghitung berapa untuk kalau PAUD yang TKB, kemudian kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Ini tahun pertama untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ternyata angkanya ada sekitar 860.000. Guru yang tahun ajaran 2022-2023
harus menjalankan kurikulum merdeka yang artinya bahwa dia harus belajar. Nah, kita tidak ada pelatihan karena memang tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis seperti yang biasa-biasa saja. Kita ingin semua guru itu jauh dari miskonsepsi, mispersepsi terhadap implementasi kurikulum merdeka. Karena pada saat kita implementasi K13, kita punya pengalaman dan ini harus jadi pelajaran buat kita. Training nasional oke. Tidak ada kesalahan persepsi dari narasumbernya. Begitu turun ke training tingkat provinsi, apakah 100%? Tidak, turun mungkin tinggal 75%. Provinsi mentraining ke kabupaten, turun lagi mungkin tinggal 50%. Dari kabupaten ke sekolah-sekolah, nah itu mungkin di sekolah tinggal 20%. Gitu. Terjadi bias dari asalnya ke usernya di sekolah. Ya, gambarannya seperti orang yang bermain pesan berantai itu kan. Dari depan ngomongnya ada kodok di bawah meja, tapi di ujung sana mungkin bisa jadi ada buaya terbang di angkasa gitu kan. Nggak nyampe pesan utamanya. Maka semua guru harus belajar dari sumber aslinya. Lalu disiapkanlah platform Merdeka Belajar. Di situ semua guru-guru bisa belajar. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan semangat dan kemampuan kepada guru-guru kita untuk belajar. Dan benar Bapak Ibu sekalian, tantangannya sangat luar biasa. Pada tanggal 18 Juli 2022 ketika tahun ajaran dimulai, kunjungan platform Merdeka Mengajar itu belum sampai di angka 50%. Baru 43-40 sekian persen. Itu baru ngunjungin doang, belum tentu belajar, baru ngunjungin saja. Alhamdulillah kemudian dilakukan gerakan yang sangat luar biasa dari mulai webinar, lalu kunjungan kerja ke sekolah, rapat koordinasi dengan dinas, BGP sudah mulai dikerahkan, BPMP dikerahkan, semua menginformasikan, mengajak pada guru, mendampingi, coaching untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, sekarang angkanya sudah ya di rata-rata hampir sekitar 90%. Adoption rate-nya sudah sangat bagus. Cuman kan kalau mengunjungi doang itu sudah pinter apa belum? Belum. Gitu. Padahal yang dituntut itu kan sampai kepada Aksi nyatanya. Gitu. Berarti kan harus meningkatkan penyelesaian modul-modul pelatihan yang kita siapkan di dalam platform. Nah inilah sekarang yang menjadi PR-nya kita semuanya, bahwa modul pelatihan yang kita siapkan di dalam platform punya makna apa-apa ini kalau guru-gurunya tidak mau belajar. Nah ini cara yang pertama. Cara yang kedua, biasanya masyarakat kita ini kan, guru-guru kita itu lebih mudah dan lebih cepat untuk belajarnya ketika dia belajar dengan sesama temennya. Nah, ide ini yang belum pernah ada ketika kita menjalankan program besar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana komunitas belajar ini menjadi perangkat bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para guru kita dalam menjalankan program prioritas nasional. Kita dulu memang punya MGMP, punya KKG, punya PKG, MKKS dan sebagainya. Kira-kira kalau guru-guru itu ngumpul di sana itu apa yang dilakukan? Ya, ngocok arisan itu yang jelas. Kemudian yang kedua, mungkin mendiskusikan masalah, tetapi tidak berujung pada solusi apa yang harus dilakukan. Nah inilah yang coba akan diberdayakan agar komunitas belajar ini bisa menjadi
wadah bersama bagi para guru-guru kita untuk bisa memahami, mempelajari, mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi dan merefleksi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa belajar bareng, diskusi bareng, dan kemudian melakukan atau membahas solusi-solusi apa yang bisa mereka akan lakukan untuk perbaikan pembelajarannya di masa yang akan datang. Jadi kalau boleh dikatakan Bapak dan Ibu, kita menerapkan kurikulum merdeka itu kita tahu dan sadar betul bahwa kita belum sempurna. Kita masih harus terus belajar dan memperbaiki. Nah, karena kalau kita menunggu kesempurnaan, kita tidak akan pernah tahu kapan kesempurnaan itu akan datang kepada kita. Sementara zamannya itu terus berubah dengan sangat cepat. Nah, di tengah keterbatasan itulah, maka dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka, tadi yang ke-1 kita siapkan platform Merdeka Mengajar, yang kedua kita berdayakan komunitas belajar. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita hadirkan khusus untuk nanti kita coba renungkan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng bagaimana agar komunitas belajar ini benar-benar powerful buat guru-guru kita dengan lesson learn, dengan praktek baik yang sudah Bapak Ibu miliki, dan ini nanti kita bisa diseminasikan secara nasional. Jadi forum kita memang benar kalau tidak kalah hebat dengan forum persiapan G20 ini, karena memang ini lebih implementatif untuk dunia kita ya, dunia pendidikan nasional kita. Nah, kita sebenarnya intervensinya nggak hanya 2 ini ya Bapak Ibu, masih ada intervensi-intervensi yang lain ya, diantaranya dengan seri webinar, kemudian dengan helpdesk, ya, layanan konsultasi kalau di lapangan ada masalah, kemudian ada juga narasumber berbagi praktek baik, dan yang keempat kita dengan mengoptimalisasikan peran dari mitra pembangunan. Tetapi dari sekian intervensi itu yang memang menjadi concern kita bersama dan wabil khusus untuk kita hadir di malam hari ini adalah kita ingin optimal dengan komunitas belajar, karena memang saya sangat yakin kalau komunitas belajar ini tumbuh, Bapak Ibu sekalian, akan banyak sekali perubahan-perubahan yang kita akan bisa munculkan. Jadi learning community-nya tumbuhlah ya. Satu, kondisi di sekolah kita semangat belajarnya ada, di sekolah kita juga akan terdampak untuk terus belajar, dan yang terpenting apa yang menjadi praktek baik di tempat ini itu bisa diadopsi di tempat yang lain. Mungkin di guru kita di sekolah yang lain punya masalah, ternyata di sini sudah ada orang yang berhasil, punya kasus yang sama, sudah ada solusinya, dan ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa, karena memang sejatinya kita itu punya cara bersosial, cara hidup yang sangat luar biasa, yaitu dengan bergotong royong. Dan inilah saya kira yang akan menjadi sebuah harapan besar bagi kita semuanya untuk yakin betul dengan implementasi kurikulum merdeka di masa yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah dari sejak kemarin ya, rancangan undang-undang Sisdiknas sudah mulai masuk prolegnas, artinya sudah menjadi rancangan undang-undang yang siap dibahas. Ini sekaligus untuk lebih melengkapi kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Pesan saya hanya satu, Bapak dan Ibu jangan termakan oleh isu-isu sosmed yang tidak jelas. Ya, 1-2 hari ini sudah ramai sekali di sosmed. Kalau undang-undang itu disetujui, TPG akan hilang. Ya, mana mungkin gitu loh ya.
pemimpin negeri ini ya pasti berpihaknya pada guru ya sangat luar biasa gitu. Nggak akan itu hilang gitu. Justru yang ada adalah semangat untuk mensejahterakan para guru. Jadi tolong dikonfirmasi ya, kalau bahasa dakwahnya itu jika datang kepada kalian satu berita maka perintahnya apa? Tabayun. Ya, dikonfirmasi gitu. Cari sumber yang benar, jangan termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Kemudian yang kedua, yakini bahwa Bapak Ibu sekalian, rancangan Undang-Undang Sidiknas ini adalah dalam rangka untuk mengatasi semacam kayak bottleneck dari implementasi kebijakan kita yang selama ini menghambat untuk peningkatan kualitas dari pendidikan nasional kita. Kita seringkali mengatur semuanya hal, padahal hal itu sebenarnya tidak perlu diatur gitu. Kan ribet sendiri gitu. Kita suka mengikat sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu diikat. Contohnya tiba-tiba kaki kita diikat gitu, malah kita keserimpung-serimpung sendiri gitu kan. Nah, Undang-Undang Sidiknas hadir untuk lebih bisa memperkuat implementasi dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau ada ide, ada saran, sampaikan kepada pihak-pihak yang memang memahami itu. Jangan termakan berita di sosmed yang tidak jelas sumbernya. Silakan mengkonfirmasi kepada kita. Kalau misal ada informasi TPG hilang, tanya, oh iya Pak TPG hilang, gitu. Nah, nanti kita tunjukkan tidak akan hilang, bahkan sudah dijamin yang sudah ada itu tidak akan diotak-atik, yang belum ada malah dicarikan jalannya agar bisa segera mendapatkan tunjangan fungsionalnya. Nah, itu yang menjadi spirit dari RUU Sidiknas gitu. Jangan panik duluan gitu, tiba-tiba ternyata salah yang kita panikkan. Ya, jadi itu isu yang kedua. Dan isu yang ketiga, kita sedang berproses ya Bapak Ibu dalam rangka untuk memajukan pendidikan nasional kita. Mari kita bergotong royong. Kalau ada potensi-potensi baik yang ada di Bapak Ibu sekalian atau di kanan kiri dari Bapak Ibu, mari kita salurkan di jalur yang pas gitu ya. Wadahnya sangat banyak. Misalkan, gimana sih, saya kan orang pinter misalkan, tapi usia saya sudah 52 tahun, ini saya nggak bisa jadi guru penggerak, kan menghambat saya gitu. Nah, kalau yang seperti ini, Bapak dan Ibu jawabannya untuk masuk surga itu tidak harus menjadi guru penggerak. Untuk ikut implementasi kurikulum Merdeka nggak harus jadi guru penggerak. Biarkan yang jadi guru penggerak itu yang usianya di bawah 50 tahun. Yang di atas 50 tahun jadi apa? Nah, kita siapkan bisa jadi pengajar praktek, bisa jadi instruktur, bisa jadi fasilitator sekolah penggerak gitu. Bisa jadi pelatih ahli dan banyak sih, bisa jadi asesor gitu. Ya Pak, tapi kan saya akhirnya nggak bisa jadi kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah juga belum tentu bisa masuk surga. Yang penting yang kita lakukan ini bisa membantu untuk peningkatan untuk pendidikan nasional gitu. Pokoknya apapun yang dimiliki itu bisa kita berikan, atau bisa jadi komunitas belajar ya, penggerak komunitas belajar seperti Bapak Ibu sekalian. Ini kan nggak dibatasi usia kan, meskipun ini kelihatan muda-muda tapi sebenarnya enggak juga ya, Bapak kan sudah di atas 50 tahun ya Pak, 57. Jadi gitu ya. Jadi sayang nanti kalau aset kita yang sudah kita punya ini tidak kita berdayakan di komunitas di implementasi kurikulum Merdeka ya. Kita butuh banyak bantuan. Saya juga, ini Bu Erna ada nggak? Oh, Bu Erna Porvitasari, tolong Mbak sini Mbak.
Oh, Bu Erna lebih bicara ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memperkenalkan diri ini Bu Erna ini staf kami, ini salah satu yang mensupport penuh dari implementasi kurikulum Merdeka, dan beliau pada malam hari ini sedang berulang tahun. Bu Erna ini selalu sehat walafiat dan terus bisa melayani kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, hari ini juga hari yang sangat membahagiakan untuk orang tua kita, Bapak Agus Rahman. Beliau hari ini adalah hari terakhir beliau untuk pengabdian di Kementerian Informasi, dan alhamdulillah beliau tidak dalam keadaan yang sehat walafiat, masih terus bisa membersamai kita, dan sebagai wujud syukur kita, kita juga memberikan hadiah buat Pak Agus langsung. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Erna. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, berapa hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, barokah, dan perlindungan buat kita semuanya. Dan saya secara pribadi mohon doa dan supportnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu menjadi energi yang sangat luar biasa untuk memajukan pendidikan nasional kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan malam hari ini saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.